Sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla ala rasulillahi birridahi wal mahabbati, qad yanalul barakata wal ilma wa nura Nabi Muhammad, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawat, wa hutat anhu asru khati'atin, wa rufi'at lahu asru darajat, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Ya ikhwani aksiru minas solati ala hajan nabiyil karim, fa inna solata alaihi tukaffiru zanbal azim, wa tahdi ila siratil mustaqim, wa taqiqa iluha ajabal jahim, wa yahdi bil jannati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Wahai penghuluku, wahai Rasulullah, wahai yang di tanganmu ridho Tuhanku, wahai sebaik-baiknya manusia, wahai penghulu para nabi, aku berharap padamu diterima pengabdianku,
atasmu salawat dan salam, atasmu salawat dan salam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairul anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla ala ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sayyid Ibnu Atailah As-Sakandari wa Sayyid Izzuddin Ibnu Abdissalam insyaallah, wa nafa'ana bihima wa ulumihima bid-darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Sayyid Ibnu Atailah dan Sayyid Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, rahmat dan berkahnya bagi kita dan kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita keterbukaan ridhonya untuk kita, memberikan taufik dan hidayahnya selalu kepada hidup kita, detik-detik hidup kita, dijadikannya kita istiqomah, husnul khotimah di akhir hidup kita, keberkahan hidup di barzah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa barang siapa yang yakin biadilah hidupnya pasti di tangan Allah, in jama'a bitawakkuli alaih, maka dibulatkannya tekadnya untuk selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana maksudnya ya? Kita lihat, wa anna man aikana annallaha yatlubuhu, hanya saja barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu menuntutnya, lil qiyami bi khidmatihi, untuk selalu ditegakkan kebaktian bi khidmatihi kepada Allah Azza wa Jalla, wa iqbali ala wajaibi ubudiyah, dan Allah hanya menerima atas segala kewajiban-kewajiban ibadahnya, sadaqatul abu, maka pastilah dia akan berusaha ikhlas, ai sadaqatul talabi, ikhlas untuk selalu beribadah kepada Allah, ai tuwajjahu ilaihi bisidqi, yaitu dengan sungguh-sungguh, bisidqin, dengan jujur dan ikhlas, wa istihada fil iqbali ala ma yardihi, dan meminta selalu kepada Allah, mencari kepada Allah ma yardihi, apa yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla subhanallah. Jadi di dalam agama kita ini ada keyakinan. Keyakinan itu ada dua hal, bisa diteliti: keyakinan tanpa alasan, keyakinan tanpa alasan, keyakinan dengan alasan. Itu kan orang yakin itu, orang yakin itu pasti ada alasan, ada tidak alasan. Anak kecil ketika diajarkan agama Islam, Tuhan itu adalah Allah, maka dia yakin meskipun tanpa alasan. Itu kan artinya keyakinan tanpa alasan itu sahkah? Sah. Keyakinan tanpa alasan sah. Namun kalau diperhatikan lagi, keyakinan yang terbaik adalah disertai dengan alasan, alasan yang benar sesuai dengan keyakinan. Itu betul, ya kan? Kalimat ini terkumpul in jama'a fiha li kalimati syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Di situ Allah menggunakan bahasa syahidan. Syahidah itu arti asal adalah kesaksian. Tapi kalau
dipahami letterlek secara bahasa, tentu tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena harus menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad, ya kan? Rasa tidak mungkin banyak, kecuali orang-orang tertentu yang bisa. Akhirnya kesaksian di situ diterjemahkan dengan keyakinan. Jadi dalam arti umum keyakinan. Ya sudah, asal yakin aja, asal diterima. Aku bersaksi, maksudnya aku meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul. Jadi di situ terserah. Apakah ada orang yang nanti mengartikan kesaksian asyhadu alla ilaha illallah itu bersaksi, silahkan. Ya, jangan disalahkan. Bersaksi itu harus melihat Allah, silahkan. Bagi makom-makom yang seperti demikian. Ada lagi orang-orang dalam arti saksi itu adalah keyakinan, silahkan. Maka itulah makom mereka masing-masing. Yang penting jangan salah menyalahkan. Yang salah itu kan menyalahkan. Mau apa jor mau ucap syahadat tapi tidak menyaksikan juga dengan Allah, nah menyalahkan yang yakin. Ya itu kan. Yang yakin juga menyalahkan yang bersaksi gitu kan. Itu bukan itu terjemahnya. Ya akhirnya berdebat karena tadi gairu musma, tidak ditampilkan di situ makna sebenarnya sahadah itu adalah makna mustama, makna yang dikumpulkan di dalamnya. Menyaksikan dalam arti lahiriah silahkan, meyakini juga dipersilahkan, tergantung makom kemampuan masing. Bahkan gairu yakin, tidak yakin bisa lah, tidak yakin. Bahkan yang tidak yakin pun, tapi kalau dia sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, dimengertilah dia adalah sudah Islam, begitu kan? No, sampai seperti itu. Jadi itu perbedaan kemanusiaan. Nah, tadi di sini Syekh mengatakan aiqana annallaha yatlubu. Dia yakin Allah menuntutnya, Allah menyuruhnya untuk shadaqah fit talabi, untuk ikhlas mengabdi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, terserah makomnya. Mau makam yang pertama menyaksikan, yakin dalam arti menyaksikan Allah memerintahkan kepada dia, silakan. Itulah makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak bisa memaksakan orang seperti diri beliau. Maka diajarkan pula adalah meyakini. Maka saya mengatakan aikona, memilih bahasa aikona bukan syahidah. Maka siapa yang ingin meyakini, silahkan yakin, dan itu yang terbaik, bahwa ternyata Allah menuntut kepadanya untuk benar-benar ikhlas beribadah. Untuk ikhlas beribadah. Maka shadaqat talabu, dia pun bersungguh-sungguh untuk ikhlas beribadah. Jadi kalau kita yakin sembahyang 5 waktu itu perintah Allah, suruhan Allah, yakin itu, maka kita akan mengerjakan sungguh-sungguh. Tapi kalau mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, hanya orang-orang lain yang wajib, aku tidak, nah akhirnya tidak akan pernah bisa sholat. Nah, perkataan seseorang itu adalah tuangan apa yang di dalam. Jadi ibarat teko, kalau keluar air susu, maka insya Allah di dalam teko itu air susu. Kalau air putih, ya air putih yang keluar. Kalau air minuman keras, ya minuman keras. Artinya ketika ada orang meremehkan syariat agama kita, meremehkan aturan-aturan perintah-perintah seperti sholat dan sebagainya, biasanya di dalam hatinya juga begitu, dia tidak memakai. Nah, demikian sebaliknya ya. Jadi yakin nggak? Yakin kita beragama ini harus yakin ternyata. Oh, kalau kita sudah berakal. Kalau kita masih anak-anak, nah, tidak tapi ketika kita sudah berakal, yakin kita agama ini. Bagi kita hidup sama Nabi Muhammad tuh
Sebagian umat Islam mungkin meyakini Nabi itu sudah meninggal, sudah bisa lah enggak itu, ya enggak apa-apa, ya itulah keyakinan dia gitu kan. Tapi keyakinan yang benar dan baik bagi orang sudah berakal, beriman, dewasa sudah tidak lagi seperti itu. Nah itu sama loh anak-anak SD gitu kan, sama dengan ibtidaiyah. Kita harus yakin Nabi Muhammad itu hadir, hidup dan hadir membimbing umat manusia seluruh dunia ini, termasuk diri kita itu. Karena barjah itu sebenarnya soal jasad aja, soal jasad. Barjah itu soal jasad, ya kan? Makanya dulu saya pernah mengisahkan ketika anak angkat beliau bernama Haris ya kan, Haris bin Zaid, Harisah bin Zaid. Pas beliau akhir-akhir hidup beliau dibaki kan, merenung sidin. Kenapa aja Zaid bin Harisah jadi engkau merenung? Aku memikirkan disampaikan oleh Allah, wahai Muhammad, apakah engkau ingin bersama Rafiqil A'la, Rafiqil A'la, atau anak hidup abadi di dunia ini? Terus siapa engkau pilih ya Rasulullah? Zaid bin Harisah kan? Harisah bin Zaid bin Harisah, bukan Harisah bin Zaid ya, Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah kayak apa pian? Aku memilih Rafiqil A'la jangan. Artinya Sidin ingin menghadap Allah bersama dengan Allah. Nabi Isa meninggal lah, Nabi Isa tidak meninggal, Nabi Isa di langit, ya kan? Warfa'allahu, Allah mengangkat dia, ya kan, ilas samai, ke langit. Nabi Isa tidak meninggal. Nabi siapa lagi? Nabi Ilyas tidak meninggal, masih hidup. Bahkan Nabi Khidir, sebagian besar ulama meyakini juga masih hidup. Demi apalagi itu para nabi aja, apalagi Nabi Muhammad SAW yang tidak terbatas perbedaannya, subhanallah. Lah, jangan lagi meyakini Nabi itu tidak tahu juga, jangan ya kita. Makanya ada istilah kemarin muraqabatun Nabi, merasa diawasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa diawasi Nabi. Malu loh Nabi jangan. Nah kayak itu orang, aku malu loh Nabi jangan, itu luar biasa. Atama istihadahu, maka dia berusaha menyempurnakan kesungguhan hatinya dalam beribadah. Jadi katalabu aidun alai, ini kembali kepada dirinya, la alal maula, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beribadah itu sebenarnya untuk dirinya, kembali untuk diri, untuk kebahagiaan dirinya di dunia maupun kebahagiaan dirinya di akhirat. Tidak ada kepentingan bagi Allah. Biar sedunian sealaman tidak menyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, tidak ada masalah bagi Allah. Tidak ada berkurang, bertambah tidak juga. Orang banyak beribadah tidak bertambah. Ada orang mau kafir 10 kali kafir kuadrat tidak jadi masalah bagi Allah. Nah maka itu kita jangan terlalu keras dalam hidup nih. Ya kalau ada orang kafir yang kayak melihat aja lagi kita apa, hendak kita bunuh, hendak kita apa, nah itu salah bukaha. Ya kalau itu memang Allah mengadakan mereka tuh ada. Memang kayak itu ada. Tidak suka dengan pengajian seperti ini kan banyak. Mungkin hanya kerja. Itu kreativitas Tuhan sudah, ya kan? Nabi Muhammad jadi yang tidak suka lah. Aidun alai, kembali kepada subhanallah. Wa yatruku huzuzi nafsihi, meninggalkan kepentingan dirinya, wa muradatihi in kana min ahlil akli wal ma'rifah, maka dia akan juga berusaha mulai meninggalkan kepentingan dirinya, ya lah, untuk mementingkan seolah-olah kepentingan Allah, meskipun sebenarnya kepentingan Allah tuh gambaran aja, sebenarnya adalah kepentingan diri kita. Aku menunaikan hak Allah seolah-olah Allah kan mode menuntut, benar sebenarnya Allah kan tidak menuntut,
tapi sebenarnya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Masya Allah. Wa man alima, siapa yang mengetahui, annal umura, bahwa kehidupan ini biadilah, tergantung dengan Allah, di tangan Allah, tergantung dengan Allah. Siapa yang yakin apa yang terjadi, in jama bitawakkuli alaihi, pasti dia dengan tekad bulat akan bertawakal terus kepada Allah, karena bergantung kepada Allah. Pas berjalan sudah duduk, habis berjalan ada di depan rumah duduk di muka rumah, habis pulang dari berjalan kan, dari luar lah, pulang dari rumah, melihat takjub sekalinya, ternyata lewatan kita itu ada paku itu pakunya tinggi pulang, berarti kita itu selamat lewat. Oh, Masya Allah, ajar kita, alhamdulillah ya Allah, engkau menolong ya, andaikan kena kayak apa aku tadi itu, iyalah habis dah kakiku ini kena paku itu, hancap aja kita membuang tempat itu, meratakan Masya Allah, siapa ini membuang, nggak tahu lah, pokoknya kita selamat dah, syukur Allah. Atau ular tadung kan aja, wes ular tadung, jadi kita andaikan terlambat sedikit, jadi kita tadi itu bertemu ular tadung, lewat ular tadungan aja, mancing kaki kita pulang ular tadungan aja, ya lah, ini mencari mangsa. Masya Allah, sadarlah Allah menyelamatkan kita. Siapa yang meyakini bahwasanya urusan itu di tangan Allah, sekehendak Allah membolak-balikkan urusan itu, yang tidak terkena musibah bisa kena musibah, yang kena musibah tidak kena musibah. Patuha sini patuha. Ini ada kursi siapa tuh nang orang di mana nih? Sidin. Ini patuha sini Dalam nih ada kursi Nah, kursi duduk. Nang lainnya masuk Maka yakinlah dia akan wa minha mayuhawiluhu masalil qiyami bi khidmatil maula in ja'ama qalbuhu alaihi bitawakkul alaihi ay tawakkal alaihi bi taysiri amri, bahkan dia akan bertawakal di seluruh kehidupan hari-harinya. Masya Allah. Jadi kalau orang tahu dua perkara, bilanya yakin bahwa Allah itu memberi kewajiban kepadanya, maka dia akan bersungguh-sungguh karena sadar ini perintah Allah. Nah, itu rumusnya. Jadi kenapa jadi orang tuh malas sembahyang? Karena tidak yakin Allah memerintahkan kepadanya untuk beribadah. Kenapa orang tidak bertawakal? Tidak yakin, tidak tahu bahwa segala urusan ini di tangan Allah. Kenapa orang gelisah? Tidak yakin biadillah, di tangan Allah urusan, meminta lawan Allah aja. Termasuk soal penyakit lah. Penyakit jangan tapi ditakutani habis-habisan, jangan, tidak boleh. Takutlah kepada Allah. Allah mudah memindahkan penyakit. Ulun ini banyak juga karena penyakit, cuma ditiup-tiup hilang, ya kan kayak itu. Kalau sama aja, ada apa manusia kayak Pak. Mau melihat pian ulun malam minggu ini bilang kada pernah libur ulun, iyalah, ya kan? Ada tarus pian ya, jadi neng bisa libur. Ya kalau, kalahlah ulun rugi pian. Apa guru jar kada dipina penyakit, brokok kuat, minum kopi kuat, Pak. Begadang masih kuat ulun, bisa kira-kiranya. Enggak, kenapa? Dititiup Pak. Kenapa? Karena yakin segala sesuatu itu biadillah, di tangan Allah, bukan di tangan kita. Bukan kita nang hebat, Allah nang maha hebat. Dalam kita, jadi kesimpulan pian paham itu telah sudah dua perkara itu dalam hidup. Mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan kita memahami, memaklumi, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya,
arju qabula tahiyati alaika bisolati wassalami alaika bisolati wassalami ya sayyidi ya Rasulullah ya man biyadika ridho ilahi ya khairal anami ya sayyidal anbiya arju qabula tahiyati alaika bisolati wassalami alaika bisolati wassalami man shalla ala rasulillahi birridahi wal mahabbati qad yanalul barakata wal ilma wa nura nabi Muhammad alaika bisolati wassalami alaika bisolati wassalami ya sayyidi ya Rasulullah ya man biyadika ridho ilahi ya khairal anami ya sayyidal anbiya arju qabula tahiyati alaika bis